Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di daring kali ini, pembelajaran kali ini. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, kita sama-sama berdoa semoga Allah cepat mempertemukan kita kembali bertatap muka di pondok nanti dan saling bersua bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kali ini berjudul mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Pertama, objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Daftarkanlah hal yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi. Oh ya, sebelum itu Ustazah mau ngasih tahu terlebih dahulu. Jadi tugas di pekan kali ini, tugasnya itu ada di setiap penjelasan. Jadi di situ ada kolom-kolom tertentu yang Ustazah sengaja kosongkan supaya kalian isi. Jadi tugasnya itu adalah mengisi kolom-kolom tersebut. Dapat dipahami kan? Insya Allah ya. Langsung aja. Nah, yang pertama di sini kan objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu. Nah, di sini Ustazah objek yang menjadi untuk dideskripsikan yaitu Pantai Parangtritis. Nah, sisanya kalian isi ya, ada 4. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Daftar tujuan yang akan dicapai dari keempat teks di atas. Nah, tadi kan ada 4, Ustazah kasih 1. Yang tadi Pantai Parangtritis. Tujuannya adalah menggambarkan keindahan Parangtritis, Pantai Parangtritis. Nah, sisanya di sini kalian jelaskan objek yang kalian mau deskripsikan, tujuannya apa, di sini ada 3 kolom. Selanjutnya, isi teks deskripsi dengan merinci atau mengkonkretkan objek. Nah, tujuan teksnya tadi menggambarkan keindahan Parangtritis, Pantai Parangtritis. Rinciannya, keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, sunsetnya, suasana kegiatan orang di pantai pada saat itu. Terus, perasaan terhadap objek, bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis, atau merasa senang berada di saat sore hari berdiam di Pantai Parangtritis. Nah, sini kalian juga isi ya. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasikan jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya ada cerpen, novel, iklan, lagu. Nah, itu contoh teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya. Jadi bukan berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu seperti kita mendeskripsikan, itu jadi berdiri sendiri, kita buat teks deskripsi. Kalau yang menjadi bagian teks lainnya kayak novel, jadi ada cerita di dalamnya sekaligus menggambarkan latar tempat dari cerita tersebut. Seperti itu. Sampai di sini kurang jelas atau sudah paham? Bagi yang kurang jelas bisa komen aja ya di video tersebut. Insya Allah Ustazah akan jawab. Selanjutnya, mendaftar ciri pengguna bahasa pada teks deskripsi.
Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermaksud khusus, seperti legam, biru toska, putih jernih, molek, permai. Maksudnya itu kata-kata yang khusus. Misalnya, kita menjelaskan baju, suatu warna baju atau warna apapun itu barang biru. Kalau hanya biru kan itu ada biru itu macam-macam, ada biru langit, biru elektrik, biru toska, dan banyak lagi birunya. Nah, jadi menggunakan kata khusus untuk teks deskripsi. Seperti baik, kata umumnya, kata khususnya itu ramah. Terus yang kedua ada menggerakkan, kata khususnya mengibaskan. Kata umumnya bentuk, kata khususnya persegi. Kata umumnya indah, kata khususnya itu cantik. Dari indah itu ada cantik, bentuk itu ada persegi. Nah, di sini dapat dipahami kan? Dan banyak lagi kata-kata umumnya itu mempunyai kata-kata khusus. Ya, seperti tadi yang biru, putih. Putih itu kata khususnya putih jernih. Selanjutnya, kalimat berisi penjelasan terperinci. Nah, teks deskripsi sendiri itu kalimatnya berisi penjelasan terperinci. Nah, misalnya dari kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat terperincinya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya pun lembut pada siapa saja. Itu perinciannya dari ibuku orang yang sangat baik. Terus yang kedua, saya kasih contoh lagi, ayahku orang yang sabar. Kalimat perincinya, dia selalu sabar dalam memahami tingkah kami. Tidak ada kata lelah seusai pulang mencari nafkah, dan senyum selalu hadir di pandangan kami. Itu kalimat perinci dari kalimat yang awalnya itu pendek ya, hanya beberapa kata itu menjadi berbagai kata. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Apa itu maksudnya? Gini, baik. Emosi yang kuat itu dari baik itu ada tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Nah, itu dari baik saja ada kata emosinya. Indah. Indah itu kata emosinya ada elok, molek, permai, menakjubkan. Dari kuat, kata sifatnya kuat, kata emosinya tangguh, perkasa. Nah, kuning. Kuning itu ada kuning kemilau, kuning keemasan, terus merah, ada merah menyala, ada juga merah merona. Nah, di situ bedakan, ada merah menyala, merah merona. Merah merona itu suka dipakai jika sore hari. Seperti itu pemandangan langitnya merah merona atau jingga gitu. Terus ada bisa juga itu dengan pipimu merah merona. Pipinya merah merona saat dirayu, begitu ya. Atau saat malu. Nah, insya Allah sampai sini paham ya dari kata sifat dan kata emosi yang kuat. Jadi ketika menggunakan deskripsi itu dari baik, baiknya itu maksud dari apa? Nah, ada misalnya orang tersebut tulus membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan, seperti itu. Selanjutnya mengidentifikasi majas. Nah, di sini Ustazah berikan contoh-contoh majas. Nah, sisanya kalian bisa isi ya kolom-kolomnya, kasih majas-majas yang kalian ketahui. Seperti ini, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Maksudnya gini, kita hidup di dunia itu selalu ada ujian, cobaan yang Allah berikan. Gak ada yang anyem-anyem aja, maksudnya santai-santai saja. Jadi di sini tuh kita harus siap jika masalah cobaan datang. Kita harus bisa menyelesaikannya. Tuh. Harus bersikap
bisa untuk menghadapi ujian tersebut. Yang kedua, hindari perbuatan panjang tangan karena bisa merusak kepercayaan orang lain. Nah, di sini pasti sudah dapat memahami ya. Maksud panjang tangan di sini seperti mengambil yang bukan hak kita, atau kata itu mencuri gitu. Nah, mencuri itu kan perbuatan yang tidak baik, apalagi karena bisa merusak kepercayaan orang lain. Karena membangun sebuah kepercayaan itu lebih mudah yang awalnya. Tapi jika kita sudah meruntuhkan kepercayaan orang lain, untuk membangunnya kembali itu sangatlah sulit. Karena ya perbuatan tersebut, maka hindarilah perbuatan panjang tangan karena bisa merusak kepercayaan orang lain. Bukan hanya orang lain, Allah pun tidak suka perbuatan tersebut, malah kan dilarang. Tuh. Terus yang ketiga, tidak perlu khawatir jika sedang jatuh miskin karena hidup ini bagaikan roda yang berputar. Jadi tidak semuanya orang yang mempunyai harta benda berlimpah itu bahagia. Tuh. Jadi kita tidak perlu khawatir di saat kita lagi jatuh. Kita harus ingat roda itu berputar. Kita harus usaha. Harus ada usaha ya. Usaha itu ada ikhtiar, usaha dan doa kita terus untuk berada di posisi yang tinggi. Jadi ketika berada di rendah, maka kita pun bisa untuk berada di posisi yang tinggi, di atas maksudnya. Nah, sampai di sini yang kurang paham boleh langsung tanyakan ke ustazah ya, atau komen juga di video ini. Insya Allah ustazah akan jawab. Nah, tugas-tugasnya tadi ustazah kasih tahu kan, untuk kolom-kolom yang kosong seperti ini yang majas, ini ada berapa kolom lagi? Coba 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kolom lagi, itu diisi. Jadi setiap kolom-kolom yang kosong diisi. Jika tidak, maka itu tidak ada yang harus diisi. Insya Allah paham ya tugas untuk minggu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ya. Sampai jumpa kembali dan selalu kerjakan tugas-tugasnya. Semangat terus ya.